Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula, salam sukses. Di video ini kami akan meneruskan cara YouTuber pemula untuk mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang secara mudah dan cepat setelah Anda memahami dan membaca apa itu YouTube, apa itu program partner YouTube, dan tata tertib tentang pedoman YouTube. Nah, ini video yang kedua. Setelah video yang pertama tentang memahami tata tertib aturan pedoman YouTube. Sekarang ini video yang kedua, lanjutannya ada 8 langkah untuk menjadi YouTuber yang sukses sebagai konten kreator YouTube. Yang di video pertama, langkah pertama itu tentang pemahaman apa itu pedoman YouTube. Yang kedua, setelah Anda sudah memahami aturan tata tertib pedoman YouTube, sekarang masuk ke langkah kedua. Anda harus bisa membuat perencanaan yang matang. Setelah memahami pedoman YouTube, membuat satu channel atau channel Anda perlu diperbaiki dengan cara Anda harus bisa memahami sesuai minat, bakat, dan kemampuan Anda di mana. Nah, ketika Anda udah memahami diri Anda, minat Anda di mana, bakatnya apa, kemampuan Anda sejauh mana, dan apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat sebuah channel. Nah, dengan rumusan itu, buatlah nama channel yang menarik dengan dicantumkan kata kunci sesuai aturan YouTube. Apa itu kata kunci? Kata kunci itu seperti Anda mencari sesuatu hal yang Anda inginkan di YouTube. Biasanya Anda ketik nama, cari apa, misalnya contohnya cara apa. Nah, disitulah cara itu bagian dari kata kunci. Jadi yang dimaksud kata kunci menurut YouTube itu yang biasa diketik orang di penelusuran YouTube. Kata-kata awal yang dicari itu biasanya apa? Seperti cara, model, contoh, kan seperti itu kira-kira. Itulah kata kunci itu yang banyak diketik oleh orang-orang yang mau mencari video di YouTube melalui penelusuran. Nah, sesuai bakat Anda, tentukan misalnya bakat Anda olahraga. Tentukan olahraga itu kan banyak. Ada bola voli, ada bola kaki, ada sepak takraw, ada bulu tangkis, ada lari, ada gula, ada tinju. Nah, Anda di mana posisinya? Dari banyak olahraga itu mungkin satu misalnya Anda bakatnya, minatnya misalnya di bulu tangkis. Bulu tangkis tentang masalah raket, kalau senat putusnya gimana, cara perbaikinya gimana. Nah, di situ direview aja hal-hal seperti itu. Kok yang bagus seperti apa, kan gitu kan, harga kok berapa. Hal-hal tentang bulu tangkis, misalnya tinggi net berapa, panjang lapangan berapa, lebar berapa, itu bisa direview. Itu akan bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan, misalnya ukuran
lapangan bulu tangkis, berapa yang belum tahu dari video Anda mendapatkan manfaat. Nah, inilah yang diharapkan oleh YouTube. Misalnya Anda minat bakatnya di olahraga, atau mungkin minat bakatnya di ternak. Ternak banyak, ada ternak kambing, ternak sapi, ternak kerbau, ternak ayam, ternak burung. Bisa dibuat satu, misalnya burung, kan itu kan. Oh, bisa burung untuk lomba, untuk diternak. Burung banyak, ada merpati, ada jalak, ada kutilang, ada murai batu. Misalnya murai batu untuk lomba, untuk diternak, murai batu warna. Nah, satu aja misalnya dari burung tadi, ambil satu, misalnya burung murai yang harganya mahal. Kenapa mahal? Nah, itu kita explore aja tentang burung murai batu, misalnya seperti itu. Oh, misalnya tentang pertanian, udah direview aja tentang pertanian. 1 tahun berapa kali tanam, jenis tanaman apa. Misalnya tukang suka balap motor, review motor. Nah, itu sesuai bakat, minat, dan kemampuan Anda. Nah, itulah yang akan jadikan konten Anda berkesinambungan. Karena untuk jadi konten kreator itu harus berkesinambungan, tidak kehabisan ide dan gagasan untuk buat video. Kalau bukan sesuai bakat, minat, dan kemampuan Anda, nanti di tengah jalan akan kesulitan. Ide apa lagi, apa yang dibuat. Kalau konten campur-campur malah rusak. Nah, inilah pentingnya dalam tahap kedua ini, sesuaikan minat, bakat, dan kemampuan. Baru buatlah satu channel. Buat dulu satu channel sesuai dengan bakat, kemampuan, dan hobi Anda. Itu dikosongkan dulu, jangan diisi untuk video. Untuk video berikutnya boleh latihan, simpen dulu video. Nah, kalau udah konten yang campur-campur, bisa diperbarui. Yang campur-campur sulit, coba sesuaikan minat, bakat, dan kemampuan Anda. Bisa ganti judul, atau mungkin buat konten yang baru, boleh Anda uji coba. Yang campur-campur biarkan berjalan, yang tersendat berjalan. Coba Anda membuat konten yang baru. Terapkan 8 langkah untuk mendapatkan secara mudah 1000 subscribe dan 4000 jam tayang sesuai pedoman YouTube. Kalau udah dilakukan, akan mendapatkan rekomendasi dari YouTube yang mempromosikan video kita. Kita tidak akan sulit. Nah, inilah pentingnya di video kedua ini kami tekankan, buatlah channel, buatlah konten video sesuai bakat, minat, dan hobi Anda. Karena untuk menjadi YouTuber hanya satu video jadi YouTuber. Yang susah itu jadi konten kreator YouTube yang mendapatkan penghasilan dan berkesinambungan, bahkan penghasilan besar. Ingat, kita hanya mendapatkan penghasilan sesuai konten yang kita upload di YouTube dengan banyaknya penonton. YouTube tidak memberi gaji. Ingat, konten kreator bukan karyawan YouTube. Jelas di situ, sebagai konten kreator YouTube bergabung dengan program partner YouTube. Namanya partner itu saling menguntungkan. Nah, bagaimana saling menguntungkan? YouTube menyediakan web platform untuk berbagi video. Sedangkan konten kreator sebagai mitra YouTube wajib membuat video yang diupload ke YouTube. Setelah video diupload, dipasarkan, dibagikan oleh YouTube, ada peminat pasang iklan. Nah, pihak ketiga ini sebagai
pemasang iklan dimasukkan ke advertising. Itulah yang mempromosikan produk mereka supaya dikenal banyak khalayak, banyak semua masyarakat mengenal produk dia dan laku, mereka dapat keuntungan. Nah, dari situlah mereka membayar iklan melalui Google Action. Seperti itu. Jadi bukan YouTube gaji, tidak ada YouTube gaji. Jelas di situ. Coba YPP itu jabarkan. YPP program partner YouTube, konten kreator. Kita sebagai konten kreator, makanya kita jadilah sebut YouTuber. Ya, inilah yang harus Anda pahamin oleh teman-teman yang tersendat channelnya maupun teman-teman yang pengen menjadi konten kreator YouTube, bukan sekedar jadi YouTuber. Ingat, YouTuber satu video cukup. Kalau konten kreator terus kreatif. Anda bisa lihat YouTuber besar itu tiap hari upload video, bukan males-malesan. Malah beliau-beliau punya kru, punya tim kreatif, punya skrip, punya kru, punya kameramen, punya editing, lengkap. Gaji karyawan pun udah puluhan juta. Coba bayangkan kalau YouTuber pemula untuk cari ngumpulin $10.000 sampai $100 aja terseok-seok. Maklum, karena tidak memahami apa itu tata tertib pedoman YouTube. Satu itu, kedua belum memahami apa itu YouTube, apa itu konten kreator, apa itu YouTuber. Ini maklum, karena hanya mereka ambisius karena melihat sebagai YouTuber gajinya besar, banyak duitnya. Nah, akhirnya terus dia ikut buat channel, langsung upload video apa aja masukin ke situ. Itu maklum, nggak apa-apa, itu lebih bagus daripada tidak berbuat. Dan situ sebagai pembelajaran untuk teman-teman dan bisa diperbaiki dengan baik, bisa berkembangkan channel dengan baik. Kalau misalnya channelnya udah terjadi seperti itu, buat channel yang baru dengan program yang baru sesuai bakat, minat, dan kemampuan Anda. Jadilah konten kreator YouTube, bukan sekedar YouTuber. Mungkin di sini ini part kedua, video kedua, ada 8 video. Video 1 sudah ada, bisa dilihat. Ini video kedua, nanti video ketiga dan video keempat, kelima dan berikutnya akan kami sampaikan bagaimana langkah-langkah mudah menjadi konten kreator YouTube, cepat mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Untuk sementara sampai di sini, kita sambung di lain waktu. Selamat dan sukses untuk teman-teman YouTuber pemula. Salam sukses.